Baik, kembali kita akan melihat bagaimana capaian 3 bulan awal sudah bekerjanya pemerintahan Presiden Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka dan juga Kabinet Merah Putih. Mas Gun-Gun, kembali kalau kita melihat tolak ukurnya 3 bulan awal nih ya. Tadi juga sempat disinggung mengenai political capital. Oke lah, kerja keras Pak Prabowo Subianto luar biasa kita lihat. Nah, tapi bagaimana dengan memanfaatkan political capital di honeymoon period ini sehingga kerja keras Pak Prabowo ini tidak sendiri selalu. Sepertinya semua leadingnya masih di presiden nih. Nah, bagaimana juga dengan positioning kementerian-kementerian yang sebetulnya sudah ditaruh orang-orang hebat di situ. Harapannya juga bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan strategis, begitu. Iya, Presiden Prabowo ini kan sudah mengawali ya periode pertamanya ini dengan cukup baik. Saya tidak mengatakan sangat baik atau baik, cukup baik supaya kita menyisakan ruang skeptis. Dan proses itu menurut saya memang harusnya menjadi bagian penting untuk langkah berikutnya. Jangan hanya semata-mata pada program yang populis dan orientasinya pada impresi, tapi lebih pada kebijakan jangka panjang untuk memperbaiki beberapa hal yang tadi disebut oleh Pak Yose bolong-bolong. Dan proses itu tentu tidak mudah dan pasti juga ada resistensi. Dan Presiden harus siap berada di pusaran itu. Jangan kemudian selalu mengambil zona nyaman, terlebih misalnya hanya untuk menyenangkan kelompok-kelompok elit. Karena fragmentasi kekuatan politik yang luar biasa. Ya kalau kinerja misalnya menteri dianggap tidak sesuai dengan kehendak dan political will serta goodwillnya presiden, ya karena hak prerogatif melekat pada presiden, harusnya sudah mulai juga evaluasi jalan. Nah proses ini menurut saya menjadi penting supaya kemudian keterjagaan, karena opini itu temporer. Sekarang diukur puas belum tentu ya. 3 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya itu sama. Dan ekspektasi yang tinggi, kalau saya bilang bukan kepuasan yang tinggi, tapi harapan yang tinggi. Nah proses ini kan perlu dikelola. Dan dikelola bukan hanya semata-mata di kulit permukaan. Harus masuk ke wilayah substantif gitu ya. Dan contoh-contoh misalnya yang tadi disampaikan, bicara soal hal-hal yang fundamental di luar ekonomi kan banyak juga. Yang kemudian sekarang kita nantikan. Saya kaget misalnya ketika bicara soal pilkada yang akan ditarik ke DPRD, misalnya ya, atau misalnya perbincangan-perbincangan soal pilpres ke depan seperti apa. Jadi catatan saya bukan hanya di wilayah ekonomi, tapi di wilayah konsolidasi demokrasi juga perlu kemudian diyakinkan bahwa kita mengarah ke arah yang tepat, bukan memutar arus sejarah. Contohnya misalnya, kalau misalnya tingkat permissiveness terhadap money politik tinggi, bukan berarti kemudian solusinya adalah mengembalikan ke DPRD atau ke DPR RI atau MPR begitu. Oke. Nah tapi begini Mas Gun-Gun, kalau kita cobalah ya lihat di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga, apa sih yang membedakan di 3 bulan awal kepemimpinan Pak Prabowo ini dengan presiden sebelumnya? Karena kalau kita lihat ini kan kerja keras Pak Prabowo Subianto, Sabtu Minggu aja kerja kayak Mas Uki juga sibuk banget gitu kan di PCO. Ini Pak Prabowo sudah percaya betulkah atau masih butuh merasa saya harus tetap memimpin kementerian-kementerian ini dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas Pak Prabowo? Kalau saya lihat kan ada perbedaan gaya memang. Pak Jokowi itu equalitarian style ya. Pak Prabowo itu dynamic style. Itu dua pendekatan gaya komunikasi politik yang berbeda. Kelenturan komunikasi Pak Jokowi meskipun jarang bicara di publik, itu kan pendekatan-pendekatan backstage-nya luar biasa gitu. Nah, sementara Pak Prabowo sekarang itu tampil impresif di ruang-ruang publik di media, kemudian di panggung-panggung internasional gitu. Tetapi kemudian jangan lupa pengelolaan keseimbangan politik itu juga tidak semata-mata dikelola melalui panggung. Ya kan, melainkan melalui kebijakan dan komunikasi politik antar kekuatan untuk kemudian memastikan bahwa ini arah kebijakannya itu memang betul-betul akan sesuai dengan kehendak eksekusi prioritas-prioritas
program presiden. Oke. Jangan sampai kemudian itu terdistorsi oleh hanya sekedar politik akomodasi gitu maksud saya. Oke, baik Mas Uki, gimana nih bicara soal solid kekompakannya antar kementerian lembaga ini yang dimonitor oleh Pak Prabowo seperti apa? Karena kayaknya Pak Prabowo bekerja keras betul begitu memimpin semuanya berjalan. Iya. Jadi sebenarnya ini sudah diupayakan, bahkan ketika menteri-menteri baru saja dilantik, ini kan presiden memimpin jalannya retret di Magelang, ya. Dan di dalam retret tersebut memang yang difokuskan selain memang di sana ada pengayaan materi ya dari para ahli, tapi yang paling difokuskan di sana adalah soliditas, chemistry, ya, lalu juga keseiramaan, harmoni. Jadi tidak ada yang maju ke kiri, yang ini maju ke kanan. Agak ada yang maju duluan, yang lain telat, atau yang ini yang telat, yang lain maju duluan, itu nggak boleh ada. Karena apa? Karena Presiden Prabowo itu punya 8 program yang namanya program hasil terbaik cepat. Dan masing-masing program ini nggak ada yang single sector. Tadi kita sudah membahas makan bergizi gratis misalnya ya. Ini di hulunya melibatkan Kementan misalnya ya. Lalu kemudian di tengah-tengah di sini ada BGN sebagai leading sector. Lalu dalam pendistribusiannya untuk anak bayi, untuk balita, untuk ibu hamil dan menyusui, ini Posyandu, Kemenkes. Lalu untuk anak-anak sekolah, ini ada Kemendikdasmen. Jadi soal soliditas, soal kekompakan, chemistry dan keseiramaan, inilah yang sekarang ini sebetulnya sedang kita saksikan. Jadi seolah-olah kelihatannya... Ini bukti kekompakan itu? Betul. Jadi seolah-olah kelihatan ini kok Pak Prabowo seperti kerja yang sendirian ya? Yang lain kemana ya? Karena memang semuanya sekarang ini berada di titik nggak ada visi misi menteri, yang ada cuma visi misi presiden. Dan Pak Prabowo betul-betul menjaga titik itu supaya nggak meleset kemana-mana. Dan ini yang sekarang sedang kita lihat. Masih ingat nggak waktu program MBG itu kick off? Menteri-menteri terkait datang semua. Menteri BKKBN wakilnya ya itu datang karena kaitannya dengan untuk ibu-ibu menyusui dan anak-anak balita. Lalu bahkan Wamensos datang. Dan kepala KSP, wakil kepala KSP dan menteri-menteri lainnya juga datang. Karena ini memang produk bersama. Jadi nggak ada yang namanya program Prabowo Gibran ini bersifat single sector. Dia adalah pergerakan yang kolektif dan seirama. Karena masih banyak program-program ke depan tentunya, Mas Uki, yang sudah direncanakan untuk jangka pendek, tengah maupun panjang. Ini juga sudah mulai dibicarakan kah kemarin di sidang kabinet untuk para menteri, wakil menteri dan juga lembaga badan bekerja? Salah satunya adalah Presiden Prabowo kan menegaskan bahwa komitmen negara terhadap pembangunan IKN itu tidak turun sama sekali. Bahkan sudah ditetapkan saat itu anggaran untuk IKN selama 5 tahun ke depan semenjak tahun ini itu adalah sekitar 48 triliun rupiah. Inilah dia simbol dari keberlanjutan ya, dari Presiden ke-7 hingga Presiden ke-8, yaitu dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Dan mungkin memang tahapannya sudah beda dengan dulu waktu masih groundbreaking, tanah masih kosong, masih hutan-hutan dengan yang sekarang. Jadi apa yang dibahas kemarin itu bukan hanya soal quick wins atau program hasil terbaik cepat, tapi juga ada hal-hal yang sifatnya jangka panjang, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur yang sudah menjadi komitmen keberlanjutan Presiden Prabowo, yaitu IKN. Termasuk isu-isu ekonomi, isu ketenaga kerjaan ini juga masuk dalam prioritas Pak Prabowo. Kapan? Di term kapan itu? Iya, jadi untuk mencapai pertumbuhan 8% ya di tahun kesekian 2028-2029 itu ada 3 grand strateginya. Yang pertama adalah hilirisasi. Dan hilirisasi ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Jadi saat ini Indonesia sudah melakukan hilirisasi terhadap 3 komoditas. Nanti di 2029 ini kita targetkan 12 komoditas. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu strategi yang kedua adalah menarik investor sebesar-besarnya. Jadi kalau kita lihat sekarang Bang Rosan ya, Pak Menteri sedang berada di World Economic Forum Davos, dan Swiss. Beliau adalah Menteri Investasi. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan rasio penerimaan negara menjadi 23%. Jadi ini semuanya sudah ada di grand strateginya, hanya saja memang kita butuh waktu untuk membuktikan. Pak Yose masih butuh waktu untuk membuktikan ataupun menjawab beberapa isu yang mungkin tadi menjadi pertanyaan dari CSIS. Apa catatan yang juga bisa diberikan untuk nanti ke depannya? Catatannya mungkin salah satunya adalah bahwa kondisi kita sekarang ini sedang agak mengkhawatirkan. Bahkan juga tadi saya katakan bahwa
biasanya itu kita menganggap bahwa makroekonomi Indonesia ini cukup kuat, cukup sehat, walaupun ada permasalahan yang lebih struktural. Tetapi sekarang pun makroekonominya ini, apalagi ditambah dengan situasi global yang makin tidak menentu, itu semakin terancam. Salah satunya tentunya adalah fiskal, anggaran kita. Bagaimana mungkin saya cukup mengutip satu statistik saja. Tahun ini ada 800 triliun utang Indonesia yang jatuh tempo, yang harus dibayarkan. Kemudian ada 500 sampai 600 triliun lainnya untuk membayar bunganya. Itu artinya setengah dari APBN kita tuh akan lari ke sana. Nah, bagaimana menghandle ini semua? Ini sesuatu yang sifatnya urgent gitu ya. Dan perlu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan hanya dengan launching makan bergizi gratis, saya pikir. Nah, hal-hal seperti ini yang kita belum dapatkan juga nih. Untuk hal-hal short term crisis yang ada di depan mata, kita belum tahu apa yang mau dilakukan. Kemudian kondisi global juga makin memburuk, apa yang mau direspons. Lalu dalam jangka panjang pun sekali lagi kita mungkin tidak mempunyai dasar teknokratis yang cukup kuat. Harus ada skema yang dipikirkan lagi berarti Pak Yose? Enggak juga sih, skema yang ada juga bisa dijalankan, tetapi asal dijalankan dengan cukup baik. Memang koordinasi di Indonesia ini kan selalu barang yang mahal nih ya. Oleh karena itu sebenarnya mungkin Pak Presiden bisa mencurahkan waktu yang lebih banyak untuk memberikan koordinasi tadi, meningkatkan koordinasi. Baik, semua catatan nampaknya sudah kita dapatkan ya, melihat bagaimana 3 bulan awal nih ya masuki kinerja dari Presiden Prabowo Subianto. Tentunya masih banyak PR bangsa yang akan dijawab dalam beberapa waktu ke depan, tentunya pendek, menengah maupun panjang. Kita tunggu bagaimana nanti pembuktian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Raka Buming Raka dan juga Kabinet Merah Putih. Terima kasih Pak Yose, Mas Uki, Mas Gun-Gun sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.